Halo, ketemu lagi dengan saya Alam di pertemuan ke-8 ini atau pertemuan terakhir ini dari digital marketing, e-commerce dan social media selling ya. Kita akan sharing di pertemuan 8 ini tentang strategi pemasaran e-commerce. Yuk kita langsung lanjut untuk mempersingkat waktu. Pemasaran e-commerce adalah serangkaian strategi dan teknik yang digunakan untuk mempromosikan produk atau layanan secara online. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan penjualan dan memperluas pangsa pasar. Jadi gini teman-teman, ketika teman-teman udah buka toko di e-commerce, biar gimana pun kan teman-teman harus mencari pembeli. Ya memang si e-commerce ini itu pasti gencar banget namanya melakukan promosi-promosi. Apalagi di bulan Ramadan kayak gini ya. Itu saya setiap buka handphone pasti Tokopedia, Shopee, karena saya coba pakai dua ini. Tokopedia, Shopee itu iklannya pasti bertubi-tubi agar supaya banyak orang datang ke e-commerce-nya dia. Namun kita kan juga harus tetap melakukan strategi pemasaran toko kita nih agar toko kita banyak dikunjungi oleh orang. Ya, ujung-ujungnya memang kita pengen banyak sekali orang membeli produk kita. Nah, bagaimana kita melakukan pemasaran e-commerce ini yang harus kita lakukan? Pertama harus kita pahami tujuannya untuk apa ya. Memahami strategi pemasaran efektif dalam e-commerce. Kemudian kedua, mengetahui langkah-langkah pengembangan produk untuk bisnis e-commerce. Pengembangan produk ini memang maksudnya adalah jangan sampai produk yang kita jual ini adalah produk-produk yang sudah nggak up to date. Tapi walaupun sudah tidak up to date dan namun itu masih banyak yang membutuhkan, is oke aja gitu ya. Karena memang dalam sebuah produk itu ada life cycle-nya, itu kan memang ada produk yang tumbuh, produk yang udah di puncak, produk yang turun gitu. Produk yang tumbuh ini yang dimaksud dengan produk pengembangan produk yang harus kita improve terus sehingga produk kita itu selalu mengikuti perkembangan zaman. Ya, terus kemudian apakah kita berhenti jual produk yang memang udah turun? Enggak. Produk yang udah turun itu kita tetap jual karena apa? Karena masih ada pembelinya. Selama masih ada pembelinya itu tetap kita jual. Artinya apa, produk kita itu jatuhnya cuma maintain ke customer loyal. Jadi customer loyal kita ini harus tetap kita maintain, jangan sampai dia kecewa. Banyak kok produk-produk yang memang yang udah turun itu sampai sekarang, mungkin dari zaman saya kecil sampai sekarang masih dijual, itu banyak. Kenapa? Karena ya secara produknya udah turun, tapi pembelinya masih banyak, masih ada. Jadi terus melayani customer loyal. Kemudian membahas metode promosi dan branding dalam konteks e-commerce, memahami pentingnya pengelolaan inventaris dan stok dalam e-commerce. Nah ini yang kalau nomor 4 ini, kalau jenis e-commerce-nya adalah kita sebagai produsen, kita yang bikin barang sendiri kemudian kita jual. Tidak berlaku untuk yang affiliate tadi ya, dengan reseller. Kenapa? Karena kalau affiliate tidak perlu dan reseller tidak perlu kita stok barang karena kita memang nggak perlu punya barang. Kemudian pengenalan e-commerce. E-commerce atau perdagangan elektronik merujuk pada proses jual beli produk atau layanan melalui internet. Ini melibatkan berbagai transaksi elektronik seperti pembelian, penjualan, pertukaran data, dan transfer dana yang dilakukan secara online. Transfer dana secara online ini memang kan metode pembayarannya macam-macam. Ada transfer bank, OVO, Dana, GoPay, ya macam-macam ya, sehingga ini dilakukan secara online semuanya. E-commerce dapat terjadi antara bisnis ke konsumen, B2C terus seperti tadi. Di pertemuan sebelumnya tadi ya, di pertemuan berapa? 7 ya. Terus kemudian antara bisnis B2B, antara konsumen ke konsumen C2C, atau melibatkan bisnis pemerintah dan institusi lainnya. Nah, ada B2G, business to government, G2B, government to business, dan seterusnya. Nah, istilah-istilah ini teman-teman harus hafalin dan pahami ya.